Ambisi yang membutakan, pelajaran dari kekalahan untuk para calon kepala daerah. Ditulis oleh Widodo Sihotang. Like, komen, subscribe. Agar channel ini semakin membesar. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi, MK, oleh pihak yang kalah dalam pilkada seringkali menjadi cermin dari gejolak batin yang tak terelakkan, seperti badai yang memaki langit ketika tidak menemukan jalan untuk meredam amarahnya. Dalam setiap langkah, ada rasa kecewa yang menjelma menjadi raksasa yang mengguncang jantung para calon kepala daerah yang kalah, merayap ke seluruh jiwa mereka, membisikkan kata-kata manis tentang pembalasan dan kekuasaan yang terlepas dari genggaman. Seolah-olah mereka berdiri di hadapan cermin, menatap bayangan mereka yang kini hancur, tetapi tidak rela untuk melepaskannya. Ketika mereka membawa gugatan ke MK, seakan-akan mereka memanggil Sang Dewi Keadilan, berharap tangan yang tak terlihat itu mampu membalikan roda nasib. Namun, dalam kesunyian sidang yang penuh dengan ketegangan, ada sesuatu yang berbicara di antara jeda, sebuah bisikan yang penuh nafsu dan ambisi. Ambisi itu menari di dalam kegelapan, membawa suara-suara yang berteriak, "Ya aku pantas! Aku harus memimpin!" Seakan-akan setiap kata yang diucapkan di ruang sidang adalah mantra untuk menghidupkan kembali sebuah impian yang nyaris mati. Namun, di balik sorot mata yang penuh api itu, terkadang ada ketidakdewasaan yang bersembunyi. Gugatan itu bukan hanya sekadar upaya membuktikan kebenaran, ia adalah simbol dari ego yang menolak untuk kalah, seperti anak kecil yang terus meneriaki dunia karena tak mendapatkan mainannya. Ada semangat yang membara, tetapi ia hanya terlihat seperti api yang menghanguskan bukit tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas. Sama seperti seekor macan yang terluka, serangan mereka ke MK mungkin terdengar menggetarkan, tetapi pada akhirnya, ia hanya menjadi jeritan kesakitan, bukan kemenangan. Ambisi yang menguasai hati itu seperti naga yang terjaga, menghisap napas panjang untuk membesarkan tubuhnya sebelum melontarkan api. Namun, api itu tidak hanya membakar lawan, tetapi juga membakar dirinya sendiri. Setiap putusan MK yang tak berpihak hanya membuat naga itu meraung lebih keras, menghancurkan jembatan-jembatan yang seharusnya dibangun di atas dasar kepercayaan. Bukannya menemukan keadilan, mereka justru menemui kesunyian, kesendirian, dan sisa-sisa kehormatan yang terjaga rapuh. Namun, di setiap kekalahan ada pelajaran yang tertanam dalam tanah keras. Ketidakdewasaan itu, meski memalukan, bisa menjadi cermin untuk merenung, mengubah keinginan liar itu menjadi kekuatan yang lebih bijaksana. Mungkin, suatu hari nanti, para calon kepala daerah itu akan mengerti bahwa jabatan bukan hanya sekadar gelar, tetapi amanah yang harus dijalani dengan hati yang lebih besar dari sekadar keinginan pribadi. Hingga saat itu, setiap gugatan akan terus berbisik di telinga dunia, sebuah kisah tentang ambisi yang terperangkap dalam kerangka kebodohan, mencari arti di tengah pertempuran yang hanya menghasilkan debu dan kehilangan. Gugatan ke MK oleh pihak yang kalah dalam pilkada adalah seakan-akan sebuah simfoni tragis yang dimainkan oleh ego yang tak mau mati. Setiap langkah yang diambil, setiap argumen yang dilontarkan di ruang sidang, adalah jeritan hati yang menolak kenyataan. Sebuah seruan dari jiwa yang meronta, menggoreskan luka di dinding-dinding harapan yang telah retak. Seperti anak kecil yang meratap keras di depan pintu toko, mereka menuntut keadilan seolah-olah dunia berhutang budi kepada mereka, tanpa mengerti bahwa ada batasan di balik setiap ambisi. Ambisi itu sendiri, bagaikan raja yang angkuh, mengarahkan kepala tinggi ke langit, menatap gemerlap mahkota yang tak pernah ia raih. Ia menuntut perhatian dan kemenangan, tak peduli berapa banyak jiwa yang ia hancurkan dalam perjalanan. Tangan-tangan yang terulur ke MK seperti tangan-tangan yang meraih angin, menggenggam sesuatu yang tak bisa dipegang. Mereka mengupayakan kekuasaan, melawan arus dengan kapal yang sudah rapuh, berharap badai membawanya ke pelabuhan kemenangan yang jauh di sana. Namun, dalam kekalahan, ambisi itu tak bisa menahan air matanya. Setiap penolakan adalah pukulan keras yang membuatnya terhuyung. Ia mulai menggeram, mengamuk seperti singa terluka di kandangnya, mencakar-cakar dinding harapan dengan taring-taring kesombongan yang tajam. Tapi ia hanya menciptakan gemuruh yang sia-sia, suara kosong yang terdampar di ruang hampa, membangunkan keheningan yang mencekam. Dalam diamnya, ambisi itu akhirnya sadar bahwa ia bukan lagi raja, tetapi seorang petualang yang kehabisan tenaga di ujung perjalanan. Di luar, angin politik berbisik, mengolok-olok usaha itu, mengangkat debu dari tanah yang sudah diguyur hujan kegagalan. MK, sang dewa yang menjaga gerbang keadilan, melihat semua ini dengan mata yang penuh keheningan. Dalam pertarungan yang disajikan,
ada suara yang lebih besar dari sekadar teriakan kalah atau menang. Suara itu berkata, jabatan bukan mahkota yang bisa diambil dengan tangan kosong. Ia adalah anugerah yang harus dijaga, bukan hanya ambisi yang terbakar habis. Dan begitu, gugatan itu jatuh, seperti daun yang layu, menunggu angin terakhir yang membawanya pergi. Ambisi itu, meskipun terjatuh, masih bergumam, aku akan bangkit. Tetapi kali ini, dunia hanya memandangnya dengan senyuman sinis, tahu bahwa kata-kata itu adalah seonggok mimpi yang kian memudar dalam cengkeraman kenyataan. Kepada calon kepala daerah yang kalah, lihatlah ke cermin jiwa kalian, yang kini retak oleh kekecewaan dan amarah. Ambisi itu, seperti api yang berkobar di malam gelap, mungkin menghangatkan kalian saat berada di puncak, tetapi jangan biarkan ia membakar rumah yang telah kalian bangun dari harapan dan kerja keras. Jangan biarkan ego kalian, si raja yang angkuh, menguasai hati kalian hingga tak meninggalkan ruang untuk renungan. Sadarlah, bahwa kekalahan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan guru yang keras namun bijak, mengajarkan bahwa kekuasaan bukan milik mereka yang paling bernafsu, tetapi mereka yang paling mampu merasakan beban amanah. Ambisi kalian, yang selama ini melangkah dengan kepala tegak, kini harus belajar menunduk, mendengar suara hati yang tenang, bukan hanya teriakan kekecewaan. Jangan biarkan ego itu terus menari di atas penderitaan, membuat kalian lupa bahwa sebuah kepemimpinan sejati bukan hanya tentang menguasai, tetapi tentang melayani dengan tulus. Ingatlah, kekuasaan yang diperjuangkan dengan nafsu seperti bunga yang mekar hanya di musim panas, namun layu ketika musim berganti. Biarkan kekalahan ini menjadi ladang yang subur untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Biarkan ambisi kalian belajar untuk tidak hanya mengingat kemenangan, tetapi juga menghargai perjalanan, karena di sana, di balik setiap langkah yang goyah, ada kekuatan untuk bangkit. Jangan biarkan kegagalan menjadi bisu, jadikan ia suara yang menggugah, mengingatkan bahwa ketulusan, bukan bara api, adalah kekuatan sejati. Jangan biarkan ambisi kalian menjadi belenggu yang mengaburkan mata dan menutup hati. Jabatan bukanlah puncak dari segalanya, ia adalah tanggung jawab yang memerlukan jiwa yang besar, bukan hanya tangan yang terulur. Ketika kalian mengejar kekuasaan dengan mata yang gelap oleh nafsu, kalian hanya akan menemukan kesunyian di puncak itu, sebuah kesepian yang tak bisa diisi oleh gelar atau sorak-sorai. Ingatlah, pada akhirnya, yang diingat bukan hanya siapa yang menang, tetapi bagaimana kalian memimpin, dengan hati yang jernih, bukan ego yang membara. Jadi, berhentilah sejenak, renungkan, dan ingatlah bahwa kebijaksanaan sejati datang bukan dari keinginan untuk berkuasa, tetapi dari kemampuan untuk melayani, bahkan ketika tak ada kursi kekuasaan yang menanti.